pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita. Kali ini kita masuk mengenai pengukuran. Pada kesempatan kali ini sebentar ya, saya minta maaf kalau misalnya suaranya agak gitu stabil ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu nanti biasanya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu nanti kalau dia pengukuran tunggal. Oke. Nah, kemudian bagian yang lain itu bagian kedua adalah pengukuran banyak seperti ini. Ya. Nah, pengukuran tunggal itu maksudnya pengukuran yang dilakukan satu kali lalu dilaporkan dalam bentuk laporan ilmiah ya. Kalian boleh lihat di layar kalian di situ. Jadi nanti bentuk laporannya X sama dengan X bar plus minus delta X seperti ini ya. Oke, di mana nanti X itu laporan pengukuran dan X bar hasil ukur. Kemudian ketidakpastian mutlak delta X ya, seperti itu dia. Nah, kemudian kalaulah misalnya dia laporannya pada pengukuran banyak, hampir sama ya, hampir sama, bedanya begini. Kalau tadi X bar itu pada pengukuran tunggal adalah hasil baca alat, kalau di sini X bar itu adalah rata-ratanya, gitu kan? Karena dia kan banyak itu datanya, jadi harus dirata-ratakan dalam bentuk X bar seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, di sini contoh soal, langsung aja kita ke contoh soal ya. Maksudnya begini, saya buat dia contoh soal sekaligus menjelaskan materi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, hitunglah hasil ukur yang ditunjukkan oleh jangka sorong. Nah, ini dia. Oke. Jadi perlu kita perhatikan di sini, jangka sorongnya itu ya, coba diperhatikan baik-baik dia, jangka sorongnya. Ada dua bagian rahang di sini. Rahang bawah ini untuk melakukan pengukuran luar, lalu rahang atas itu untuk melakukan pengukuran bagian dalam. Bagian dalam yang dimaksud di situ misalnya diameter dari sebuah pipa bagian dalamnya ya, bukan diameter luarnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau memakai atau menggunakan jangka sorong ini, perhatikan yang paling pokok, yaitu berapa ketelitian dari jangka sorong. Jangan langsung main hajar saja ya. Nah, ketelitian jangka sorong itu besarnya 0,01 cm atau setara dengan 0,01 mm. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian kalau kita mau membaca contoh, ini benda yang mau diukur. Berarti kalau kita lihat tadi kan panjangnya yang mau diukur. Nah, lalu bacalah paling atas dulu ya. Yang ini 0, 1, 2, mau ke 3. Nah, begitu mau ke 3 ya, habis 2 langsung muncul angka 0. Berarti pembacaan skala utama di atas ini berhenti sampai di 0,2. Lalu kita lanjutkan pembacaan untuk skala non-use-nya ini. Oke. Nah, di sini tinggal kita cari mana yang memiliki hubungan berbentuk garis lurus vertikal dari atas ke bawah. Nah, kalau kita lihat ini ya, berarti ini 5, 6. Nah, lalu kita buat dia menjadi 0,2 plus 6 dikali ya 0,01. Jadi kalau kita buat tulisannya sesuai rumusnya, ini dia ya.
2,0 ditambah 6 dikali 0,1 mm. Oke. Nah, lalu tadi kan dia pada laporannya ada delta X. Delta X itu kalau pada pengukuran tunggal ya dilakukan itu dengan catatan ada rumus. Ini dia. Delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil. Oke. Tadi skala terkecilnya 0,1 dalam mili, maka kita buat dia seperti ini. Ya. Nah, ingat ya, ini 2,0 ya, berarti kan dalam mili ya. Tadi kan saya bacanya 0,2 gitu ya. 0,2 berarti tukar ke mili jadi 2. Oke. Nah, di sini kita selesaikan, dapatlah hasilnya 2,60 plus minus 0,05 mm. Ya, ini. Oke. Terus untuk contoh berikutnya ini. Contoh berikutnya itu adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup seperti ini dia, ya, mikrometer sekrup. Jadi ini yang mau diukur objeknya. Berarti kalau kita mau ukur ini, ukur tebal. Lalu yang ini adalah sumbu utama, sementara ini selubung putarnya. Jadi kita baca kita baca sumbu utamanya 0, 1, 2, 3, 4. Ini nggak sampai 5, 4,5 ya. Lalu cari mana garis atau skala dari selubung putar yang membentuk satu garis dengan sumbu utamanya. Ingat ya, sumbunya bukan skala utamanya, sumbunya di sini. Berarti ini 45, 46. Oke. Nah, dari situ kita lihat dia, lalu kita masukkan ke rumus ini. Berarti 4,50 plus 46 kan? Tadi yang ini dia. Oke. Ini 45, ini 46 kan? Nampak dia ya? Nah, kita masukkan kemari dikali 0,01, lalu nanti hasilnya kita peroleh 4,96. Sementara delta X-nya sama, itu setengah dari ketelitian alat. Ya. Jadilah nanti ini sebuah laporan dalam bentuk 4,960 plus minus 0,005 mm. Nah, jadi kan pasti kalian bertanya, loh Pak, itu tadi kan dia 4,96, kok di laporan ada tulisannya 3 digit gitu kan. 3 digit itu berarti begini, kita menambahkan angka yang tidak penting. Kenapa kita harus tambah? Karena kita harus ikut format dari delta X ini tadi. Delta X itu adalah ketidakpastian mutlak atau ketidakpastian absolut. Jadi kita ikut dia. Kalau di sini ada 3 digit di belakang koma, maka ini usahakan 3 digit juga di belakang koma. Jadi supaya tidak mempengaruhi nilai, ya kita tambah angka yang tidak berarti, ya. Kurang lebih seperti itu, ya, untuk pengukuran tunggalnya. Ya, next nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya untuk pengukuran banyak. Ya, terima kasih.